Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita sayangi keluarga besar Majelis Ta'lim dan Sholawat Nurul Burhani di bawah pimpinan Ukhtina Syarifah Rima Asgaf. Kita doakan semoga Rima beserta segenap keluarganya, suami dan anak-anaknya serta saudari-saudaranya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para ustadzah kita, bil khusus Ustadzah Khadijah Asgaf. Kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat, limpahan berkah, dikabulkan hajat-hajatnya, disayang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah, dirindukan Rasulullah, disayang Rasulullah, dikabulkan segenap hajat-hajatnya. Semoga hidup dalam keadaan istiqomah, menjadi hidup sebagai hamba Allah yang salihah. Kelak apabila datang ajal menjemput, mati dalam husnul khatimah. Di akhirat nanti Allah perkenankan masuk surganya tanpa hisab, tanpa azab. Birahmatika ya arhamar rahimin, bijudik ya ajwadal ajwadin, innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Amin ya rabbal. Menjemput tenang yang hilang. Hilang kemana? Itu kan kalau menjemput berarti udah pasti ada ya. Kita nggak akan jemput anak kita ke sekolah kalau kita nggak punya anak. Menjemput itu sesuatu yang memang sudah pasti ada. Nah, terus kalau hilang berarti kan sebelumnya ada, kemudian jadi hilang. Kenapa begitu? Kenapa dibilang hilang dan kenapa bahasanya menjemput? Ini walaupun temanya bukan dari saya, tapi saya tetap membenarkan istilah ini karena kita sebagai umat yang beriman mestinya memang hati kita tuh tenang. Mestinya. Itu yang Allah kabarkan tentang hati orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, kata Allah, orang-orang yang beriman.
wa tatma'innu qulubuhum. Ini kalau belajar bahasa Arab rada lamaan, faham arti waw dalam wa tatma'innu qulubuhum. Ini ya, salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya, sangat saya syukuri. Selain daripada nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah nikmatnya bisa bahasa Arab, atau tepatnya ngerti bahasa Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala kasih saya ngerti sedikit sebanyak dari Al-Qur'an. Sedikit kalau dibandingkan dengan ilmunya Al-Qur'an, banyak kalau dibandingin sama kamu. Yang taunya bahasa Arab cuma 3 kata doang, ana, ente, fulus. Sehingga ketika saya buka Quran, baca Quran, saya jadi paham maknanya gitu. Baca ayat ini, alladzina amanu, kata Allah, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum. Allah pakaiin waw di situ, padahal bukan untuk kata sambung. Lantas apa artinya waw dalam kalimat tersebut? Ini ada dalam istilah nahu, waw haliyah. Ustazah, saya belajar nahu kok nggak ngerti kayak beginian. Ustazah, belajarmu kurang jauh. Bahasa Arabmu kurang tinggi, teman-teman. Ada namanya waw haliyah, menunjukkan keadaan seseorang. Keadaan yang sedang diceritakan itu. Alladzina amanu, kata Allah, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Keadaan hati mereka selalu tenang. Kenapa tenangnya? Bidzikrillah, karena mengingat Allah. Orang yang beriman itu hatinya seharusnya tenang. Kalau kamu lihat, saya kok enggak, ustazah? Saya beriman tapi hati saya gelisah terus-terusan. Artinya ada masalah dalam imanmu. Sebab Allah ketika bercerita tentang orang yang beriman, hati mereka selalu tenang. Semoga Allah kuatkan iman kita. Semoga Allah lapangkan dada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kedamaian dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan, hati bagian terdalam sekaligus tertinggi dalam diri manusia. Manusia tuh punya 3 bagian. Ibaratnya kelapa. Ibaratnya kelapa, manusia itu punya sabut bagian paling luar, kemudian punya lagi batok bagian dalam tapi enggak yang paling dalam, kemudian punya lagi isi.
dagingnya. Orang kalau ngambil kelapa, ada nggak yang fokus kepada serabutnya? Ini aja nih serabutnya cakep. Nggak ada. Demikian pula dengan manusia. Bu, kita nih punya 3 bagian. Bagian serabut kita adalah badan kita. Ini serabut, Bu. Serabutnya aja nih, serabut kelapa. Penting buat dijaga biar dalamnya tetap terjaga. Sebab kalau serabutnya hilang, apalagi masih lagi masa bertumbuh, begitu kan? Maka rusak pula lah bagian dalamnya. Karena emang harus dijaga juga. Badan kita nih harus kita jaga, tapi sekedar untuk penjagaan bagian dalam kita. Bukan ini yang dituju. Bukan ini yang dituju, walaupun kelihatannya badan yang paling luar. Kita perlu jaga badan. Nggak boleh ada di antara kita orang yang seminggu nggak mandi. Nggak boleh. Jaga badan. Nggak boleh ada di antara kita yang nyiksa badan kita sendiri. Dengan membiarkannya makan apa yang disuka, dengan membiarkannya enggak bergerak, rebahan mulu di atas tempat tidur. Enggak boleh kamu, bakalan sakit badan kamu. Teman-teman saudara sekalian, kita mesti jaga badan, tapi bukan itu yang utama. Bu, saya sampaikan ini karena saya lihat nih perempuan-perempuan zaman sekarang, jadwal kegiatan Senin padel, Selasa renang, Rebo nge-gym, Kemis jogging. Allahu Akbar. Jumat spa. Apalagi nih? Sabtu ikut maraton. Hari Minggu dipijit. Kecapean soalnya. Ya Allah, ya Allah. Bu, gak boleh ustazah. Bukan gak boleh gitu. Cuman dari segitu banyak 7 hari dalam seminggu, lah kok bisa isinya olahraga doang? Olah imanmu mana? Olah Islammu mana? Olah hatimu mana? Kenapa kok jadi semuanya isinya sekedar olah badanmu aja? Enggak gitu caranya. Serabutmu itu kamu harus jaga. Tapi enggak kemudian fokus hidupmu hanya menjaga serabut belaka. Ada yang lebih harus kamu jaga. Karena serabut abisnya itu ada batok. Apa nih ustazah batoknya ustazah? Tulang? Bukan. Kan udah tuh tadi kita bahas tulang. Bahas badan udah. Ya. Ada yang lebih harus kita jaga. Apa itu? Akal. Pikiran. Harus kamu jaga.
Orang sekarang menyebutnya dengan nama mental. Makanya ada anak-anak tuh sekarang, aduh, kata-katanya bikin saya jadi kena mental. Mental. Batok tuh harus kamu jaga juga mentalmu itu. Harus kamu jaga juga akal pikiranmu itu. Makanya itu kenapa sebabnya kamu harus belajar. Kamu harus berguru untuk menguatkan batokmu itu. Sudah kasar banget ngomongnya batokmu itu. Ya udah kalau gitu biar nggak kasar, batokmu itu. Akalmu teman-teman, pikiranmu teman-teman harus dikuatkan. Jangan punya mental yang lemah. Sebagaimana batok itu juga mesti kuat, mental kamu juga harus, akal pikiranmu harus kuat. Jangan biarkan ia rusak. Sebagaimana jangan biarkan dia lemah. Gak mau kuliah amah. Kenapa? Lagi ada jerawat 1 biji. Allahu Akbar. Saudaraku sekalian. Ibu-ibu juga nih. Gak mau pergi kondangan. Oh karena acaranya campur, laki perempuan kamu mau menjaga diri, bukan. Gak ada baju baru. Bu, betapa sangat lemahnya pikiranmu, betapa sangat lemahnya mentalmu kalau begitu kondisinya. Ayo bismillah, kuatkan. Dengan kuatnya ilmu pengetahuan, kuatkan dengan kekuatan ilmu yang telah diajarkan oleh para guru-guru kita. Ilmu yang bersambung dengan para ulama-ulama yang mereka semuanya ilmunya bersambung. Dari ulama ke ulama, ke ulama, ke ulama, ke ulama, sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad. Semoga dengannya akal kita, pikiran kita menjadi kuat. Amin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tapi serabut, batok, bukan itu yang dituju. Bukan itu yang jadi nilainya kelapa. Kelapa yang bagus bukan yang punya serabut yang tebal. Bukan punya kulit yang indah. Akan tetapi bukan pula batoknya. Kelapa yang bagus, kelapa yang bermutu adalah kelapa yang memiliki inti, memiliki daging kelapa yang enak, yang tebal, yang bagus. Demikian pula dengan kita manusia. Ada badan, ada akal, tapi nilai kita terletak pada hati kita. Kita harus jaga badan, kita harus jaga pikiran, tapi lebih penting dari semuanya kita harus jaga hati. Karena pusat pandangan Allah ada pada hati. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzur ila qulubikum. Kata Nabi Muhammad, Allah tidak melihat
kepada zahir kalian, kulit kalian, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Hatimu isinya apa? Hatimu apakah ia telah menjadi yang seperti yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala? Hati yang tenang, hati yang damai, hati yang bahagia, hati yang indah, hati yang jernih, hati yang bagus, hati yang bernilai, bermutu, mulia, tinggi, selamat. Di sanalah letak keselamatan kita hidup di dunia sampai akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Doanya Nabi Allah Ibrahim. Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan aku di hari kebangkitan. Yauma la yanfa' mal wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat orang yang datang padamu hari itu ya Allah. Ketika dia membawa harta, ketika ia membawa anak, enggak manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepadamu ya Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang damai, hati yang tenang adalah keselamatan bagimu. Paling tulus, paling ikhlas, paling tenang, dia yang jadi istri paling sukses. Bukan yang masaknya paling enak, percaya saya. Bukan yang bisa bantuin suami ikut cari uang juga, bukan. Yang hatinya paling tenang teman-teman. Yang jiwanya paling damai. Yang tiap dilihat suaminya dia bisa memandang suaminya dengan senyuman. Yang ketenangan dalam hatinya mengalir hingga membuat hati suaminya menjadi tenang. Yang tiap kali suaminya sedang berada di dekatnya merasakan ketenangan yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, litaskunu ilaiha. Itu yang Allah sebut sebagai istri yang paling sukses. Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasa tenang saat bersamanya. Tenang dan menenangkan hati suaminya. Secantik apapun kamu, kalau suami resah tiap berada di dekatmu, kamu bukan istri yang sukses. Sehebat apapun kamu, kalau suamimu saat bersamamu hatinya selalu gelisah, ngeliatin pintu mulu. Ngapain lu sudah liatin pintu? Ngeliatin HP mulu, takut HP-nya direbut sama suaminya, sama istrinya. Diperiksa. Itu murid di sekolah takut pemeriksaan gurunya, apa suami di rumah? Istri yang baik gak akan bikin suaminya jadi gak tenang.
Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, bagus dah suami saya takut sama saya. Lah, nggak bagus itu namanya. Saya udah berhasil jadi seorang istri. Kenapa? Suami saya takluk sama saya. Loh, itu rumah tangga bukan ring tinju. Itu rumah tanggamu bukan ring tinjumu, teman-teman. Bukan begitu konsepnya. Litaskunu ilaiha, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sukses hidupnya di atas muka bumi ini yang hatinya paling tenang. Istri yang sukses, yang tenang dan menenangkan hati suaminya. Ibu yang sukses, ibu yang tenang dan mampu menenangkan hati anak-anaknya. Mama tadi di sekolah mah ada yang jahat sama saya mah. Oh gitu nak. Coba cerita sini sama mama. Anak bisa bercerita, melampiaskan, meluahkan isi hatinya, meluahkan perasaan-perasaannya. Ibunya tenang. Coba kalau ibunya nggak tenang. Mah, tadi di sekolah mah ada kejadian mah, apa anak? Tadi yang ada yang mukul saya mah, oh siapa orangnya? Mamah dia yang mana? Ibunya yang mana? Ya Allah bu, anak bukannya tenang. Yang ada meledak-ledak karena memiliki ibu seperti dirimu itu. Yuk belajar buat jadi orang yang tenang. Saudariku sekalian yang saya muliakan, siapapun yang paling tenang, dia yang paling sukses. Pemimpin yang sukses, pemimpin yang bisa menenangkan rakyatnya. Bukan begitu? Bukan begitu? Guru yang sukses, yang bisa menenangkan hati murid-muridnya. Kawan yang sukses, sahabat yang sukses, yang bisa menenangkan hati sahabat-sahabatnya. Kamu kalau bisa tenang, kamu bisa menenangkan orang lain. Ketika kamu bisa menenangkan orang lain, saat itulah kamu adalah seseorang yang sukses. Dunia sebelum kamu akan menjadi seseorang yang sukses di hari akhiratnya. Saya ingat umi saya. Satu hari saya galau gara-gara rambut saya rontok. Kecil, saya masih kecil. Oh, sekarang sih kalau rontok ya udah biarin aja dah. Lagi saya SD atau lagi pesantren gitu pas lagi pulang, saya ngadu sama umi saya, "Mi, rambut Ima rontok Mi, banyak Mi," gitu. Umi saya senyum, kemudian ngeliatin rambut saya. Dan umi saya bilang begini, "Gak apa-apa, Nok. Kami orang Indramayu, mohon maaf. Biar kelihatannya keren kayak begini tapi sebenarnya saya orang kampung." Di sebelah saya ini suka godain saya, "Orang Indramayu aja." Saya kalau dikatain begitu gak sakit hati saya. Karena saya bilang orang Pasuruan aja. Kita sama-sama orang kampung ya Kak. Umi saya manggil saya Nok, itu panggilan kayak nak gitu ya. Di Indramayu, Cirebon tuh kayak begitu. Umi saya bilang begini nih, "Alah gak apa-apa Nok,
yang sisanya masih banyak. Tapi kan rontok terus Mi, gak apa-apa yang sisanya masih banyak, masih belum bisa Umi ngitungnya. Subhanallah, ucapan sederhana tapi mampu menenangkan saya dari masa itu sampai sekarang udah segini tuanya. Bukan perkara rambut rontok aja, tapi untuk semua hal. Ketika saya kehilangan uang, ketika ada yang hilang, saya selalu ingat, gak apa-apa nak, yang sisa masih banyak. Bahkan ketika saya sakit, gak apa-apa nak, yang sehat masih banyak. Yang sakit cuman pinggangmu, kaki, tangan, perut, kepala, leher, mata, telinga, mulut masih sehat aja. Ketika saya sakit kaki saya, nggak apa-apa nak, yang lain masih banyak yang sehat. Jangan sampai fokusmu kepada sesuatu yang Allah ambil, membuatmu lupa terhadap apa yang Allah sisakan. Ibu yang baik, ibu yang selalu mampu menenangkan hati anaknya. Maka Bu, kalau kamu lihat Ustazah Halimah tuh kayak tenang aja gitu ya. Iya juga sih. Sedikit banyak ini adalah hasil didikan umi saya. Bukan ustazah, apalagi ngisi seminar. Umi saya bukan perempuan semacam itu, tapi beliau adalah seorang perempuan hebat yang sukses karena tenang hatinya hingga mampu menenangkan siapapun yang ada di sekitarnya. Yang pernah ketemu umi saya pasti membenarkan hal ini. Betul? Sedikit ternyata yang ketemu. Tenang aja. Tenang aja. Saya gak pernah lihat umi saya meledak-ledak tuh gak pernah. Bahkan di saat marahnya gak meledak-ledak. Bahkan di saat capeknya gak ada ledakan-ledakan emosi, keluar kata-kata kasar, kata-kata keras, gak pernah dengar saya, gak pernah dengar. Subhanallah, kemampuan itu skill teman-teman, skill mengontrol hati biar jadi tenang. Baiklah, akan saya sampaikan padamu sebelum saya jadi tambah melo. Ya, gimana Ustazah caranya biar kita bisa punya ketenangan di dalam hati kita ini, sehingga jadi perempuan yang sukses, perempuan yang berhasil, perempuan beruntung, perempuan menang dalam kehidupan ini. Gimana caranya? Satu, ada berapa nih Ustazah? Yaudah satu dulu aja. Hatimu itu kan tempat, ada pintu masuknya teman-teman. Kalau kamu pengen jagain satu tempat, maka kamu harus jagain pintu masuknya. Karena nilai hati itu pada apa yang dimasukkan, apa yang ada di dalamnya. Dan apa yang ada di dalamnya tergantung dari apa yang dimasukkan ke dalamnya. Kalau saya memasukkan ke dalam botol ini air, nggak mungkin isi dalamnya jadi susu.
Kalau yang saya masukkan adalah air. Kalau yang saya masukkan di dalamnya adalah teh, kopi, maka isinya akan jadi teh atau kopi. Kan begitu? Isi dari botol ini saya kasih tahu. Nilai botol ini bukan pada botolnya tapi pada isinya. Kamu ketika beli di Indomaret, kamu akan bilang saya beli air mineral dalam botol. Bukan saya mau beli botol air mineral. Yang mana yang kamu bilang? Kamu mau beli air mineral dalam botol atau kamu beli botol? Air. Yang kamu beli adalah isinya. Karena nilai botol ini bukan pada botolnya tapi pada isinya. Pada isinya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya hampir gak pernah lihat orang beli sesuatu karena tempatnya bagus. Ada, tapi jarang. Kebanyakannya adalah karena isi di dalamnya. Sama kayak manusia. Manusia ini teman-teman, isinya adalah hatinya. Nilai kamu ada pada hatimu. Karenanya cara nomor 1 buat bikin hati tenang adalah jagain pintu masuknya. Jagain pintu masuknya. Sehingga pastikan yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang bagus. Dengan kamu gak masukin kecuali yang bagus-bagus. Apa pintu masuknya? Mata sama telinga. Kamu pengen hatimu tenang, jagain mata, jagain telinga. Makanya cobain. Orang zaman sekarang ini banyak yang hatinya pada gak tenang teman-teman. Sebabnya kenapa? Sebabnya suka kepo sama urusan orang. Akhirnya informasi gak semestinya masuk jadi masuk semua. Jadi bikin hati gak tenang. Yang bukan urusan dia dipikirin gitu. Akhirnya hati jadi gak tenang. Harga emas naik. Emang kamu mau beli emas? Enggak. Emang kamu punya emas? Enggak. Bukan berarti ustazah kita kan harus tahu kondisi negara. Iya itu. Tapi apa manfaatnya kalau hanya akan membuat hatimu menjadi susah? Akhirnya lagi sholat kepikiran harga emas naik. Padahal mau beli enggak, mau jual enggak. Ya Allah, ya Allah. Temen saya nikah yang janda itu dapat orang punya pom bensin. Dipikirin sama dia. Masalahnya nih teman saya ustazah. Terus kenapa? Dapat suami punya pom bensin. Terus kenapa? Saya lebih cakep dari dia ustazah. Terus kenapa? Suami saya gak punya pom bensin ustazah. Terus kenapa? Harga solar naik ustazah. Harga bensin naik. Ya Allah. Itu tuh kamu sering banget masukin informasi-informasi yang sebenarnya kamu gak segitu perlunya sama informasi tersebut. Akhirnya bikin hati jadi kalang kabut. Mantan pacar ustazah. Lagi SMA. Terus
udah jadi duta besar. Terus kenapa? Mantan ustazah. Ya Allah, ya Allah. Kamu terlalu kepo urusan orang. Sampai artis cerai kamu tahu. Hak waris anak jatuh kemana kamu tahu. Coba tuh. Saudara bukan, tetangga bukan. Kamu dapat harta gono gininya juga enggak. Kayak terlalu banyak banget gak sih informasi masuk dalam pikiran kita nih? Iya kan? Betul? Akhirnya jadi bikin hati kamu gak tenang. Jadi bikin hati kamu sumpek. Teman-teman saudariku sekalian, sungguh dah beneran. Kalau kamu gak terlalu banyak masukkan informasi, kamu gak cari tahu keadaan-keadaan selain daripada keadaan yang memang kamu perlu tahu, hati kamu akan jauh lebih tenang. Daripada kamu pusing mikirin hubungan mantan kamu, bukankah lebih penting memikirkan hubungan hatimu dengan Allah? Apa kabar sholat malammu? Apa kabar Qur'anmu? Apa kabar zikirmu? Apa kabar ibadahmu? Berapa banyak kamu mengingat orang? Berapa banyak kamu mengingat pemilik orang? Masa hatimu terus-terusan kamu penuhi dengan ingat fulan, ingat faltan, ingat si ini, ingat si itu, mikirin ini, mikirin itu. Dan kamu lupa sama pencipta semuanya. Ingat Allahnya kapan? Ingat Allahnya kapan? Jangan salahin siapa-siapa. Kalau hati kamu gak tenang, isinya keramaian. Betul? Berisik. Hati kamu terlampau berisik, teman-teman. Kamu gak pinter jagain pintu masuk. Cobain, jagain pintu masuknya. Pastikan, gak usah terlampau banyak informasi masuk dalam pikiranmu. Caranya gak usah terlampau banyak cari tahu. Tiap hari cari tahu harga dolar sekarang berapa. Boleh. Sekedar tahu boleh. Dolar udah melewati kemerdekaan. 17.845 udah lewat. Sekedar tahu aja nggak apa-apa. Tapi jadi sebab kekhawatiranmu, wah ini nanti gimana nih kalau negara chaos. Gimana nih kalau negara kacau? Gimana nih kalau terjadi perang? Gimana nih? Ya itu ntar aja kamu pikirinnya. Yang sekarang ini kamu pikirin, tadi udah duha. Itu nanti nih, atau yang sekarang nih, yang Ustazah Halimah sampaikan, ngerti enggak nih? Perlu ditulis enggak nih biar enggak lupa? Itu yang harus kamu pikirkan sekarang, teman-teman. Kan begitu?
Ya, ini sambilan ngelihat saya nih. Jangan sampai pikiranmu, kerudungannya beli di mana ya? Allahu Akbar. Saudariku sekalian yang saya muliakan, itu jangan biarkan informasi yang gak perlu itu masuk ke dalam pikiranmu, apalagi kalau kemudian jadi sibuk sepanjang majelis. Buka Shopee. Gak gitu ceritanya, gak gitu nilainya, Itu warnanya bagus tuh, apa ya namanya warnanya itu ya? Coklat susu, bukan. Saya tuh kalau dengerin orang sekarang ngomong nama warna-warna aja, saya bilang ya ampun, kok saya nggak tahu ya nama-namanya itu ya. Warna mint, warna apa itu? Warna mint, warna kaki. Kayak warna kaki beda-beda deh tiap orang. Makanya ada Gojek keliru, dibilangin sama orangnya saya yang pakai kerudung warna pastel. Ternyata bukan coklat, dia bilang pastel yang saya makan selama ini semua warnanya coklat. Ampun. Ayo nih, kebanyakan informasi. Ini saya sampaikan kepada diri saya sendiri. Sebelum kepadamu juga teman-teman. Kita nih dalam waktu-waktu ini informasi datang kepada kita bukan kayak gerimis, udah jadi kayak banjir. Kayak air bah informasi, betul? Betul? Kita kayak tahu segala macam urusan gitu, membuat kita lupa sama urusan yang sejati yang ada dalam diri kita. Makanya tuh Kak Iin tadi bacain ucapan saya yang pernah saya tulis beberapa waktu yang lalu. Ketika pikiranmu berisik, bising, kayaknya emang udah terlampau banyak, terlalu rame hati kita ini. Kita tuh perlu gitu duduk sendirian, menikmati semilir angin di waktu sore. Ustazah, kita jadi tambah mikir lagi tuh Ustazah, harga tiket mahal. Siapa suruh kamu menikmati angin sorenya di Singapura? Atau di Bali atau di Lombok? Di rumahmu aja. Gak punya beranda Ustazah, di dalam kamarmu aja dah. Saat kamu terbangun di sepertiga malam terakhirmu, ketika yang lain semua terlelap tertidur, dan kamu mulai membentangkan sejadahmu, kemudian rokaat demi rokaat sholat telah kamu laksanakan. Sesudahnya duduklah. Sekedar mengingat siapa kamu dan siapa Allah bagimu. Siapa kamu dan siapa Allah untukmu. Adakah Allah sekedar nama yang kamu sebutkan dalam zikir-zikirmu sementara hatimu memikirkan harga bahan bakar yang terus naik? Apakah Allah sekedar nama yang kamu sebutkan di lisanmu sementara matamu sibuk scroll?
Siapa Allah bagimu teman-teman? Siapa Allah bagimu? Bukankah itu sesuatu yang penting daripada sekedar bangun tidur scroll, bangun tidur scroll. Betul? Siapa yang sekarang keadaannya jadi kayak begitu? Coba angkat tangannya. Banyak banget di antara kita. Nganggur dikit buka HP, nganggur dikit buka HP. Itu Ustazah Halimah tuh. Kita sedang sedih sama keadaan kita teman-teman. Jadi kalau kamu nih mengadu, Ustazah hati gak bisa tenang. Iya, ulah kita sendiri. Ulah kita sendiri. Gak pinter jagain pintu masuk. Yang masuk dalam hati kita. Ustazah itu mah saya lihat doang. Enggak saya masukkan dalam hati. Gak bisa. Gak bisa. Kamu lihat, kamu masukin dalam hati. Itu pasti teman-teman, itu pasti. Jadi gambar berkelibat di dalam hatimu. Buktinya ketika kamu lagi diem, yang kebayang adalah apa yang kamu lihat. Atau apa yang kamu dengar. Cobain aja, kamu dengerin satu lagu padahal selintas doang. Pikiranmu ketika diem ngulangin lagu tersebut, iya? Iya, betul? Lagu apa yang sekarang sering terlintas di pikiranmu? Lagu MBG katanya, astagfirullah. Coba tuh. Siapa di antara kita yang kalau lagi diem pikirannya mengumandangkan sholawat? Siapa? Siapa di antara kita yang kalau lagi diem otaknya berputar atau hatinya mengulang-ulang zikir? Siapa di antara kita? Siapa di antara kita yang kalau lagi diem natawassal bil hubaba wal batunil mustataba. Makanya saya kalau ditanya Ustazah lagunya nggak ganti-ganti, biarin. Biarin. Tawasul nggak ganti-ganti Ustazah, kita sekarang udah hafal, pengen lagu yang baru, nggak mau. Biar kenapa gitu? Biar kamu kalau lagi diem-diem tuh gak apa-apa dah, saya menghantuimu. Suara saya, Ustazah suaranya muter puluh di otak saya, sengaja. Sengaja. Buka lebar-lebar pintu hatimu untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan. Hingga apabila kamu terdiam, yang terdengar di hatimu adalah kebaikan-kebaikan. Nabi Muhammad begitu. Saat diamnya yang berkumandang adalah Allah, Allah, Allah. Para sahabat meriwayatkan innahu kana yadhkurullah fi kulli ahyani. Sesungguhnya Nabi Muhammad mengingat Allah, menyebut Allah dalam tiap waktunya. Beliau jaga benar-benar matanya, beliau jaga benar-benar telinganya. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk itu. Amin. Itu nomor satu. Nomor dua, kamu pengen hatimu tenang, jangan suka ngomong kotor, jangan suka ngomong kasar, jangan suka bikin hati orang gak
tenang dengan sebab ucapanmu. Pinter-pinter jagain lisan. Apa kaitannya Ustazah? Nih saya kasih tahu. Kalau jaga mata, jaga telinga, saya ngerti Ustazah. Hati itu kan dalam. Jadi kan mesti jagain pintu masuk biar apa yang ada di dalam hati sesuai dengan yang dimasukkan. Ngerti kita Ustazah? Yang kedua nih, kenapa kalau kamu pengen tenang jagain lisan, padahal kan lisan malah pintu keluar. Lisan itu kan pintu keluar, menyampaikan apa yang ada di dalam hati kita. Apa kaitannya antara hati tenang dengan lisan yang terjaga? Coba inget-ingetin. Kamu kalau habis marah-marah, hati kamu tenang apa kacau? Kacau hati. Kamu kalau habis ngomong yang gak enak tuh, hati kamu damai, alhamdulillah tenang gitu. Atau hati kamu berantakan? Berantakan pasti. Kamu kalau habis ngata-ngatain orang, habis marah-marah, apalagi sama suami, marah-marah sama anak, hati kamu berantakan teman-teman. Hati kamu berantakan. Kenapa gitu? Karena idza asbahas sabah, kata Nabi Muhammad SAW. Imam Ghazali menyebutkannya dalam kitab Minhajul Abidin di bab mengenai takwa, di pasal mengenai menjaga lisan. Katanya Imam Ghazali, idza asbahas sabah, apabila masuk waktu pagi, yaqulu jami'il a'dha lil lisan, seluruh anggota tubuh berkata kepada lisan tiap pagi, matamu, telingamu, kulitmu sampai hatimu berkata kepada lisan, ama mulut kamu ngomong semuanya nih, ama mulut kamu cuman nggak denger aja, tapi semua anggota tubuhmu termasuk kaki, tangan, semuanya nih, termasuk perut juga, bahkan termasuk farjimu juga akan berkata kepada lisanmu. Apa kata mereka? Ya lisan, inistaqamta istaqamna wa ini wajajta wajajna. Wahai lisan, kalau kamu hari ini lurus, kami akan lurus bersama denganmu. Kalau kamu belok-belok, kalau kamu enggak benar, maka kami akan ikut enggak benar bersama denganmu juga. Kalau lisannya lurus, lisannya benar, maka anggota tubuh yang lain semuanya benar. Tapi begitu lisanmu ngomong gak benar, anggota tubuh yang lain semuanya bakalan ikut gak benar. Lisanmu meledak-ledak, hatimu ikut terbakar. Lisanmu gak benar, hatimu ikut gak benar. Lisanmu gak tenang, hatimu ikut enggak tenang. Jagain lisan. Makanya enggak pernah pas kalau ada orang ngomong kayak gini, saya memang ngomongannya kasar Ustazah, tapi hati saya lembut. Dari mana tahu? Enggak ada ceritanya. Lisan itu adalah pintu keluarnya hati. Memang karenanya apa yang ada dalam hatimu akan dikeluarkan oleh lisan. Itu mulutnya teko kok. Itu nih mulutnya botol teman-teman. Kalau isinya air nggak akan dituang oli. Isinya dalamnya air nih, dituangin nggak bakalan jadi oli. Nggak bakalan.
Kalau isinya susu dituang, keluarnya juga susu. Demikian pula dengan apa yang diucapkan lisan kita ini adalah terjemah dari isi hati kita. Makanya kalau kamu pengen hatimu jadi lebih tenang, hatimu jadi lebih bagus juga, hatimu damai, kamu juga harus mengendalikan lisanmu. Seluruh anggota tubuh pimpinannya ini lisan. Kalau lisannya lurus, kata Nabi kita Muhammad, seluruh anggota tubuh kita bakalan lurus. Kalau lisan kita berantakan, anggota tubuh yang lain bakal ikut berantakan. Cobain puasa dari ngomong yang enggak bagus. Cobain, hati kamu bakalan jadi jauh lebih tenang. Ustazah, masalahnya Ustazah ada banyak banget urusan-urusan yang bikin saya emosi Ustazah. Kamu pikir orang-orang yang hatinya tenang, yang ngomongnya tenang, dalam hidup mereka tenang? Nggak ada hal-hal datang dalam kehidupan mereka? Datang juga. Mereka ngadepin juga yang kamu adepin. Cuman masalahnya perilaku itu, teman-teman saudariku sekalian, akan berdampak kepada yang lain-lain. Kalau kamu perilakunya bagus, nanti dampaknya juga kepada yang di sekeliling bakalan bagus. Itu tuh cuman tentang cara ngadepinnya. Menurut kamu, siapa orang yang lebih banyak disakiti daripada bagindamu Nabi besar Muhammad? Tapi pernahkah Nabi Muhammad ngomong kasar? Enggak. Tapi pernahkah Nabi Muhammad ngomong kotor? Enggak. Tapi pernahkah Nabi Muhammad nyakitin orang lain dengan ucapannya ataupun perbuatannya? Enggak. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, pernahkah Nabi dikatain kasar? Sering. Pernahkah Nabi diomongin kotor? Sering. Pernahkah Nabi dikata-katain, dicaci maki? Sering. Pernahkah Nabi dilukai oleh orang lain? Jangankan dilukai, beliau bahkan diusir. Beliau bahkan dihadapkan pedang di lehernya. Beliau bahkan diracun di makanannya. Beliau bahkan pernah pulang ke rumah dalam keadaan memar-memar tubuhnya. Entah berapa banyak kali Nabi Muhammad pulang dalam keadaan bahkan tidak dikenali wajahnya. Entah karena banyaknya debu, entah karena kotoran di tubuh beliau, entah karena merah-merah tubuhnya, karena babak belur dipukulin orang. Saudariku sekalian yang saya muliakan, semua dihadapi Nabi, tapi bukan jadi alasan Nabi untuk berkata kasar, berkata kotor, apalagi menyakiti orang lain. Enggak. Maka jangan jadikan keadaanmu, ya saya begini karena orang-orang memperlakukan saya begini. Enggak gitu. Maka kalau ada yang menyakitimu, enggak apa-apa, biarin orang, kamu jangan. Perlakuan buruk orang lain kepadamu jangan menjadi sebab kamu berlaku yang seperti itu kepada siapapun. Jangan. Anakmu berkata kasar, terus jadi sebab kamu berkata kasar kepada dia. Jangan. Suamimu berkata kasar padamu, jangan jadi sebab kamu menjawab dengan kekasaran, bahkan lebih kasar daripada ucapannya. Jangan. Ntar dia ngelunjak, Ustazah. Enggak. Bukan tentang
dia bakal begini, dia bakal begitu. Enggak, saya lagi kesian sama kamu, kesian sama hatimu, kesian sama jiwamu. Biar hidup kamu tetap enak, biar hati kamu tetap tenang, biar hati kamu tetap damai. Kalau ada yang lagi marah, kalau ada yang lagi ngomong kasar, ngomong kotor, biarin orang aja, kamu jangan. Saudariku sekalian, orang tuh kalau lagi ngomong kasar, ngomong kotor, bukan tentang kamu nih, lagi diomongin kasar sama orang, bukan tentang kamu kok, itu tentang dia. Gak ngerti Ustazah? Saya kasih ngerti. Tapi udah hampir jam 11, gak usah deh. Nih, saya ceritain. Ada satu hari, saya lagi ada di Masjid Nabawi. Biar kamu gampang nerimanya nih ya. Karena udah tambah siang nih, jam 11, jam Qailulah. Jam tidur siang. Saya nggak bisa nyalahin kalau ada orang jam segini ngantuk. Itu adalah karena panggilan sunnah. Jam segini sunnah tidur. Ustazah saya ngantuk, iya deh silahkan mengerjakan sunnah. Nggak mungkin saya menghalangi orang buat ngerjain sunnah. Jadi saya mau tinggal Ustazah tidur nih ya, silahkan. Saudaraku sekalian, satu hari saya lagi ada di Masjid Nabawi, lagi umroh. Ketika bubaran masjid, saya diantara yang ikut bubaran, mau keluar pintu masjid tuh, desek-desekan, desek-desekan. Ada emak-emak gede-gede dari Turki. Ada ibu-ibu dari Madura, ada juga dari Sunda Kelapa. Desek-desekan. Terus ada saya lihat ibu-ibu, dia desek-desekannya tuh sampai mukul-mukul orang depannya gitu. Dia kayak dorong-dorong orang gitu. Kayak mukanya penuh dengan kemarahan, nggak tenang, emosi gitu. Didorong-dorong orang. Saya dalam hati, nggak pernah ngaji nih. Hadir nih kayaknya nih. Saya rasanya kayak mau panggil dia gitu. Saya bilang, yang tenang Bu, yang tenang. Pintunya nggak akan kemana-mana. Yang tenang. Tenang. Akhirnya semua keluar. Di pintu Nabawi itu kan abisannya pintu masjid, kita ada area khusus perempuan yang biasanya suka dibates-batesin juga pakai apa tuh namanya, pakai pagar-pagar gitu ya, yang bisa dipindah-pindahin tuh, partisi ya, itu namanya partisi ya. Jadi saya pun keluar dari situ juga, di partisi itu ada yang terbuka, nah itu jadi pintu keluar kita gitu. Yang sesudahnya itu area campur laki perempuan, biasanya bapak-bapak pada nungguin istrinya di situ. Begitu saya keluar dari pintu situ, yang juga masih agak cukup ramai ya, kayak agak berdesakan juga gitu, tapi nggak sepadat yang tadi itu. Tiba-tiba saya dikejutkan dengan ada suara yang sangat keras sekali dari arah kiri saya. Suaranya tuh kayak gitu. Terus ditambah dengan suara laki-laki kenceng juga, ruhu, bubar gitu. Saya panik, saya kalut, saya kaget. Saya noleh ke samping, ternyata itu adalah suara
mobil sapu. Tahu kan? Yang pernah ke sana tahu nih yang saya ceritain. Di sana itu ibu-ibu, jangan kamu pikir kalau nyapu itu pakai sapu. Nyapunya pakai mobil, Bu. Jadi di bawahnya itu ada sapunya, di bawah mobilnya tuh. Ya. Masjid Sunda Kelapa belum punya. Itu kan karena luas ya. Jadi mereka nyapunya itu pakai mobil gitu. Sekalian kayak ngepel juga gitu mungkin ya. Saya nggak paham juga tuh cara kerjanya. Nggak pernah nyetirin saya mobil yang itu. Boro-boro mobil yang itu. Mobil yang biasa aja saya nggak bisa. Kaget saya, suaranya kenceng mobil itu tuh. Gitu karena kan ngegiling ituan tuh. Muterin sapu di bawahnya gitu kan. Ditambah lagi seperti yang tadi saya bilang, mobilnya juga kayaknya agak cepet dan memang orangnya kan banyak. Jadi kan kalau nggak kayak begitu, kalau nggak sambil teriak-teriak gitu juga kayaknya orang takutnya nggak bubar gitu. Jadi dia sambilan gitu, suaranya kenceng sambil ruhu 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 ya nas ya haja ruhu gitu, bubar gitu kan. Maksudnya pergi dari situ, dari area situ. Saya panik, saya dorong orang. Serius, ketika saya kaget, saya panik karena suaranya kenceng, suara laki-laki itu juga kenceng gitu ya. Saya langsung awas. Itu kalau dilihat sama ustazah, dia juga rasanya kayak kepengen tarik tangan saya terus bilang, tenang Halimah, tenang, nggak akan ada apa-apa, tenang, itu cuma mobil sapu, tenang. Bu, saya dorong orang, bukan karena saya nggak tahu hukumnya nyakitin orang. Kan saya dorong orang itu kan sakit. Habis itu saya minta maaf. Alhamdulillahnya saya dorong teman-teman saya sendiri. Saya dorong orang, saya awas-awasin orang itu kan kalau kena orang juga bisa jadi menyakitkan kan. Dan saya awas-awasin, awas. Saya panik sehingga saya dorong orang. Bukan tentang siapa yang saya dorong, bukan tentang saya benci sama orang di depan saya, enggak, saya bahkan nggak kenal sebagiannya. Atau teman-teman saya sayang sama mereka, bukan, nggak ada kaitan sama siapa yang saya dorong. Ini bukan tentang orang lain, ini hanya tentang diri saya sendiri. Paham sampai sini? Maksudnya apa Ustazah? Ketika ada orang ngomong kasar padamu, ketika ada orang ngomong kotor padamu, ketika ada menyakiti hati kamu, entah dorong kamu, entah sikut kamu, entah ngata-ngatain kamu, berbuat apapun kezaliman kepadamu, kamu rasa ini bukan tentang kamu, ini tentang dia yang tidak mampu mengontrol emosinya sendiri. Bukan tentang kamu. Fahami ini, hati kamu akan jauh lebih tenang. Jadi ketika ada tetangga kamu udah senyum, dia tetap cemberut aja, bukan tentang kamu, ini tentang dia. Lagi pusing mikirin utang. Nggak ada kaitan sama kamu. Kamu harus paham ini, biar hati kamu, hidup kamu jadi jauh lebih tenang. Teman-teman saudaraku sekalian, kalau ada suami kamu marah-marah sama kamu, bukan tentang kamu. Ada sih, sedikit aja. Mungkin 10% dia ngelihat kamu ngerjain salah yang dia udah omongin bolak-balik. Iya, 10%.
Sisanya 90%-nya adalah tentang rasa hati dia yang sedang berantakan kala itu. Maka daripada kamu ikut marah-marah sama dia, lebih baik kamu sabar-sabarin dia, kamu tenangkan hatinya. Sudah paham? Sudah paham? Maka jangan jadikan perilaku orang lain kepadamu sebagai sebab kamu berbuat kejahatan, berbuat keburukan kepada siapapun. Pinter-pinterlah jagain lisan. Ya, pinter-pinter jagain lisan. Insya Allah. Udah berapa tuh? Baru 2 aja ya. Ketiga, kamu pengen tenang, Allah udah bilang, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman hati mereka selalu tenang dengan mengingat Allah. Allah kemudian kasih tahu, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bidzikrillah. Nah, ini lagi nih, saya bahas sedikit nahunya. Gak usah diusah, skip aja. Enggak mau, saya mau bahas juga. Taqdimul ma'mul minal amil, mendahulukan kata keterangan dari subjek dan predikat. Pendahulukan ma'mul, kata keterangan dari subjek dan predikat, itu ya, dari fa'il dan fi'il, itu lifaidatil hasr, untuk memberi faedah hasr teringkas atau menjadi punya kata-kata hanya. Allah nggak bilang ala tatmainnul qulub bidzikrillah. Ketahuilah mereka mengingat Allah, atau ala tatmainnul qulub. Ketahuilah hati menjadi tenang dengan mengingat Allah. Enggak. Allah nggak bilang begitu. Tapi yang Allah bilang, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Apa maksudnya? Apa bedanya antara kalimat pertama sama kalimat kedua? Didahulukan makmulnya, kata kerja, kata keterangannya, yaitu dengan mengingat Allah. Kata keterangan, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang, pelaku sama pekerjaannya, itu hati pelakunya, tenang kata kerjanya, didahulukan kata keterangannya untuk memberi arti hanya. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, tidak ada cara lain. Itu hatimu jadi tenang kalau kamu ingat Allah terus. Kalau kamu ingat Allah terus, teman-teman saudariku sekalian, gak ada yang lain, gak ada yang lain. Itu udah. Makanya saya gak bisa bayangin betapa susahnya mencari ketenangan bagi yang tidak punya Allah dalam hidupnya. Dan untuk itulah tak habis rasanya syukur saya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita dan memilih kita sebagai hamba-hambanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa ingat Allah, alhamdulillah. Bisa beriman sama Allah, alhamdulillah. Allah pilih kita beriman padanya, alhamdulillah. Punya Allah, alhamdulillah. Kita punya Allah, Allah untuk kita, teman-teman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita memiliki Allah, memiliki Tuhan dalam kehidupan kita, alhamdulillah. 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 Saya 2 tahun lalu sakit, agak berat, pecah lumbal saya yang nomor 5 belakang punggung.
Sehingga kalau ngajar harus pakai kursi roda. Kalau mungkin ada yang ingat, ada yang tahu, mungkin hari-hari itu berat. Saya rasain berat. Hari-hari berat itu, saya kalau ingat sakit saya berat. Apalagi kalau saya ingat atau memikirkan tentang bagaimana keadaan saya di masa depan. Kan waktu itu nggak tahu bakalan apa jadinya. Dalam hari-hari itu saya juga ada tahu kabar seorang yang saya kenal sakit yang sama, kemudian sekarang sudah di atas tempat tidur lumpuh. Tiap kali saya lagi ngerasain sakit saya berat sekali, apalagi kalau saya memikirkan hari-hari ke depan bakalan kayak gimana nih saya, bakal kayak gimana nih saya. Gelisah, takut, khawatir, gundah, gulana, apalah kamu menyebutnya, rasa yang gak enak dalam hati. Tidur saya hilang, walaupun makan masih nafsu kayaknya. Susah buat tidur, susah. Tapi alhamdulillah, ilmu iman yang selama ini saya pelajari bikin saya ngerti kalau saya lagi takut, kalau saya lagi gelisah, kalau saya lagi khawatir, kalau saya lagi galau, saya lagi gundah, adalah karena saya lagi mikirin saya. Saya lagi lupa mikirin Tuhan saya, pencipta saya. Maka tiap kali lagi galau, tiap kali lagi gelisah, tiap kali lagi ketakutan apa yang akan terjadi sama saya ke depan, bagaimana keadaan saya kalau terus-terusan sakit begini, saya udah tambah gak bisa ngapa-ngapain sekarang. Saya kemudian ingat, kenapa khawatir jika bersamamu ada Allah. Kamu dekat dengan diri kamu, badan kamu dekat sama diri kamu, tapi ada yang lebih dekat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku Allah lebih dekat dengan hambaku. Allah nggak bilang daripada dia dengan suaminya, daripada dia dengan anaknya, daripada dia dengan ibunya, daripada dia dengan sahabatnya, daripada dia dengan bayangannya. Enggak, Allah nggak bilang gitu. Apa yang Allah bilang? Aku lebih dekat dengan hambaku daripada dia dengan detak nadinya sendiri. Allah kayak lagi bilang sama saya, aku lebih dekat denganmu Halimah daripada kamu dengan hembusan nafasmu sendiri, daripada kamu dengan detak nadimu sendiri, daripada kamu dengan jantungmu sendiri, daripada kamu dengan aliran darahmu sendiri. Saat itulah hati saya menjadi tenang. Tenang. Ada Allah bersama dengan kita. Lantas mengapa hatimu gelisah sedemikian rupa? Dia maha segalanya.
tenangkan hatimu. Allah, Allah, Allah. Makanya walaupun sakit sampai kayak begitu, saya tetap ngajar. Saya tetap pergi bahkan keluar kota. Walaupun menjadikan mobil saya sebagai setengah ambulan. Walaupun di beberapa kesempatan sampai harus dinaikkan dengan kursi rodanya ke atas panggung. Dan kayaknya orang-orang itu kayak nggak pada tahu saya sakit. Karena kalau saya bilang, udah ya Bu, jangan. Loh. Alhamdulillah. Emang nggak penting orang tahu Bu, nggak penting orang tahu. Bagaimanapun orang, andai semua nggak ada yang tahu, bukankah Allah tahu? Dan lagian, walaupun orang sedunia tahu, mereka nggak bisa apa-apa juga. Ngapain? Lebih baik Sang Maha Tahu yang tahu, dan itu sudah cukup bagi kita. Begitu. Begitu. Jadi teman-teman saudara sekalian, kalau kamu tanya gimana cara biar hati tenang, ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allahnya zahiran wa batinan. Maksudnya adalah zahirnya, batinnya terutama hatinya nih dibikin ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Terus biar bikin kamu tenang, sama zikir bil lisan. Zikir pakai hati juga, pakai lisan juga. Cobain. Pokoknya tiap hati lagi galau, lagi gelisah, lagi berantakan, lagi khawatir, lagi takut, lagi panik, lagi apapun, ingat Allah. Kemudian mulailah berzikir. Zikirannya apa Ustazah? Afdhalu dzikri fa'lam annahu. Banyak-banyak baca la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Apalagi Ustazah? Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dawa litis'a wa tis'ina da aisaruhal ham. Kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, obat untuk 99 jenis penyakit. Yang paling ringannya adalah sumpek. Yang paling ringannya adalah galau. Yang paling ringannya adalah kekhawatiranmu, ketakutanmu, kesumpekan hatimu. Biar bisa bikin hati jadi lebih tenang. Ingat Allah, ingat Allah. Pikirannya apapun aja yang ada lafal Allahnya. Bisa itu tadi la ilaha illallah, bisa la haula wala quwata illa billah. Bisa nanti nih yang akan kita baca dalam hari-hari ke depan ini, kamu mesti banyak-banyak baca itu. Apa Ustazah? Hasbunallah wa ni'man nasir. Terutamanya di tanggal 10 nanti baca 70 kali. Pengen bacanya barengan sama saya? Oke, nanti saya akan bikin online aja. Ya, biar semuanya bisa ikutan baca di mana-mana tempat. Kita akan bikin onlinean untuk pembacaan zikir Asyura. Insya Allah. Dalam hari-hari ini juga banyakin baca zikiran tersebut. Aku memilikimu cukup bagiku ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku akan serahkan seluruh urusanku padamu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu artinya tuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca minimalnya 70 kali pagi hari sebelum kamu keluar dari rumah. Pagi hari itu habisnya sholat subuh. Pokoknya sebelum kamu beranjak kemana-mana, baca dulu hasbunallah wa ni'mal 70 kali. Insya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, zikiran-zikiran sebelum tidur baca zikir, bangun tidur
baca zikir, habisnya sholat jangan dulu bangun sebelum baca zikir dan seterusnya. Itu ya, zikiran-zikiran ngaruh banget sama hati biar bikin tenang, ngaruh banget. Zikirnya kamu baca dengan lisan, sambilan kamu hadirkan dalam hati. Yang terakhir, nah ini singkat aja. Yang terakhir yang bisa bikin hatimu juga tenang adalah mencintai dan banyak menyebut nama kekasih Allah dengan bersolawat kepada bagindamu kekasih Allah Sayyiduna Muhammad. Yang cinta menabi hatimu tenang, yang sayang menabi hatimu tenang, yang sering baca solawat hatimu tenang. Sebab ketika seorang bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini ukthir minas salati alaikam ja'altul, Rasul saya senang banget bersolawat kepadamu. Berapa semestinya saya bersolawat kepadamu? Yang banyak, kata Nabi Muhammad. Kalau gitu setengah dari waktu luang saya bersolawat, gunakan bersolawat. Bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Kalau gitu 2/3, bagus kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Kalau gitu 3/4, bagus kalau kamu tambahin lebih bagus. Kalau gitu semua ya Rasulullah. Semua waktu luang saya gunakan bersolawat padamu, atau semua solawat saya hadiahkan untukmu. Kata Nabi Muhammad, idan tukfahamuk wa tughfar dzambuk. Kalau begitu Allah akan angkat beban dalam hatimu dan Allah akan ampuni dosa-dosamu. Jadi salah satu dari yang meringankan beban hati sehingga hati jadi jauh lebih tenang adalah dengan membaca salawat. Dengan sepenuh cinta kepada Nabi Muhammad, hati kamu bakal jauh lebih tenang, insya. Sebelum saya akhiri, ayo coba diulangin lagi. Nomor 1 apa? Cara menjemput tenang yang hilang dari dalam hatimu. 1, jaga pintu masuknya hati, yaitu mata dan telinga. Yang kedua, jaga lisan, karena hatimu hari tersebut rasanya akan tergantung dari bagaimana kamu menjaga lisanmu. Kamu pintar jagain lisan, hatimu akan jauh lebih tenang. Kalau kamu mengumbar lisan kamu ini, mulut kamu nih, kamu biarkan ngomong kasar, ngomong kotor, jangan salahkan siapa-siapa kalau hati juga jadi berantakan. Yang ketiga apa tadi? Zikrullah, ingat Allah. Baik dengan hatimu kamu mengingat dia, ataupun juga dengan lisanmu kamu menyebut-nyebut namanya. Dan yang terakhir, salawat kepada bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah hari ini kita sudah banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah terima, semoga baginda kita Nabi Muhammad berkenan menerimanya, sehingga hati kita semuanya Allah anugerahkan ketenangan insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita baca suratul Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu pada hari ini bukan hanya sesuatu yang kita dengarkan dari telinga kita, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi mudah-mudahan ilmu yang kita dengar hari ini Allah jadikan cahaya memandu hati kita untuk menjadi jalan bagi kehidupan kita, sehingga kita hidup dalam keadaan tenang, meninggal dunia dalam husnul khatimah, di akhirat nanti Allah terima kita sebagai hambanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bihurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair